Apa itu obligasi syariah? Obligasi syariah adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit memiliki utang kepada investor, tetapi mekanismenya harus sesuai prinsip syariah. Bedanya dengan obligasi konvensional, obligasi syariah tidak menggunakan bunga. Sebagai gantinya, imbalan hasil diberikan dalam bentuk margin, ujrah, atau nisbah bagi hasil tergantung akadnya. Macam-macam akad yang digunakan obligasi syariah antara lain 1. Mudharabah, yaitu kerjasama di mana investor memberikan modal dan penerbit mengelola proyek, keuntungan dibagi sesuai nisbah. Kedua, musyarakah, yaitu kerjasama penyertaan modal antara investor dan penerbit. 3. Murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan. Mekanismenya kurang lebih seperti investor membeli obligasi syariah, kemudian dana tersebut digunakan untuk proyek yang halal. Setelah itu, penerbit memberikan imbalan hasil secara berkala sesuai akad. Pada saat jatuh tempo, pokok investasi dikembalikan kepada investor. Kelebihan dan kekurangan obligasi syariah. Kelebihan obligasi syariah adalah risikonya cenderung stabil dan lebih aman untuk investor yang ingin instrumen halal. Returnnya juga biasanya cukup teratur sesuai jadwal pembayaran. Sedangkan kekurangannya adalah return tidak selalu lebih tinggi dibandingkan instrumen lain seperti saham atau beberapa jenis sukuk. Di samping itu, pilihan produk obligasi syariah di pasar juga tidak sebanyak obligasi konvensional. Apa itu sukuk? Sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas suatu aset, manfaat, atau proyek. Jadi bukan sekadar surat utang, tetapi investor benar-benar memiliki bagian dari suatu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Macam-macam akad sukuk antara lain 1. Ijarah, yaitu akad sewa. Investor membeli sukuk yang mewakili kepemilikan manfaat aset, lalu penerbit membayar sewa sebagai imbal hasil. 2. Istisna, yaitu akad pemesanan pembuatan barang atau proyek. 3. Mudharabah dan musyarakah, yang berbasisnya bagi hasil dari suatu usaha yang dibiayai sukuk. Mekanisme sukuk kira-kira seperti ini. Investor membeli sukuk, kemudian investor menjadi pemilik manfaat dari aset atau proyek tersebut. Penerbit kemudian membayar imbal hasil yang berasal dari pendapatan aset, misalnya pendapatan sewa pada sukuk ijrah. Di akhir periode, aset atau manfaat tersebut dikembalikan atau dibeli kembali oleh penerbit. Kelebihan dan kekurangan sukuk. Sukuk memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah tingkat keamanan yang lebih baik karena berbasis aset nyata. Selain itu, sukuk sangat sesuai prinsip syariah karena ada underlying aset yang jelas. Namun, kekurangannya adalah proses penerbitannya lebih kompleks karena harus melibatkan aset fisik sebagai dasar. Likuiditas sukuk, terutama jenis tertentu, juga tidak selalu setinggi obligasi konvensional. Perbandingan obligasi syariah dan sukuk. 1. Dari sisi konsep, obligasi syariah adalah surat utang, artinya investor memberikan pembiayaan kepada penerbit. Sedangkan sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas aset atau manfaat tertentu. 2. Dari sisi imbal hasil, obligasi syariah memberikan imbal hasil berupa margin atau bagi hasil sesuai akad, sedangkan sukuk memberikan imbal hasil dari pendapatan aset, misalnya pendapatan sewa. 3. Dari sisi risiko, obligasi syariah risikonya bergantung pada kemampuan penerbit membayar utang, sedangkan sukuk lebih aman karena memiliki aset dasar sebagai penopang. 4. Dari sisi kesesuaian syariah, sukuk umumnya dianggap lebih kuat dari sisi syariah karena melibatkan kepemilikan real, bukan hanya hubungan utang piutang. Jadi, kesimpulannya obligasi syariah dan sukuk sama-sama merupakan instrumen investasi berbasis prinsip syariah. Namun keduanya memiliki konsep dasar yang berbeda. Obligasi syariah pada dasarnya adalah surat utang yang memberikan imbal hasil melalui margin, ujrah, atau bagi hasil. Instrumen ini cenderung stabil dan halal, tetapi pilihan produknya tidak sebanyak obligasi konvensional, dan imbal hasilnya bisa lebih rendah.
Sementara itu, sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas aset atau manfaat tertentu, sehingga imbal hasil yang diberikan berasal dari pendapatan aset, misalnya sewa. Sukuk dinilai lebih aman dan lebih kuat dari sisi syariah karena memiliki underlying aset yang jelas, meskipun proses penerbitannya lebih kompleks dan likuiditasnya bisa kurang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.